Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3 Abu Bakar, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, sukses. Nah anak-anak, hari ini kita sudah mulai belajar tema 3 ya. Nah sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Baik, kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita sudah siap untuk belajar ya. Baik, silahkan disiapkan buku LKS tema 3-nya. Video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman yang pertama mampu menyebutkan sifat, kelebihan, dan kekurangan bahan penyusun benda. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan teman-teman mampu menyebutkan beberapa contoh benda berdasarkan bahan penyusunnya. Oke teman-teman, yuk kita amati di sekeliling kita ada benda yang terbuat dari apa saja ya. Betul, ada benda-benda yang terbuat dari kayu, ada benda-benda yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari kertas, dan ada yang terbuat dari logam. Benda-benda yang ada di sekeliling kita memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Nah, bahan penyusun tersebut memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda juga ya teman-teman. Oke teman-teman, Miss Imas jelaskan satu persatu ya. Bahan penyusun benda yang pertama yaitu kayu. Kayu memiliki sifat keras dan kuat, lalu bersifat isolator yaitu penghantar panas yang buruk. Kayu juga tidak tahan air sehingga mudah lapuk jika berada di tempat yang basah. Kayu mudah dibentuk, lalu kayu mudah terbakar. Nah, kayu memiliki kelebihan dan kekurangan loh teman-teman. Nah, kelebihan kayu yaitu kayu mudah dibentuk menjadi benda apa aja. Lalu kayu tertentu seperti jati itu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Itu kelebihan benda yang terbuat dari kayu ya teman-teman. Nah, kekurangan kayu. Kekurangan kayu itu yang pertama mudah terbakar. Yang kedua, jenis kayu tertentu mudah terserang rayap atau serangga. Kekurangan yang ketiga yaitu kayu mudah lapuk jika ditempatkan di tempat yang basah. Nah, contoh benda-benda yang terbuat dari kayu adalah lemari, kursi, pensil, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya teman-teman. Kayu merupakan bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Perubahan dari batang kayu menjadi sebuah benda itu melalui proses yang panjang ya teman-teman. Nah, prosesnya yang pertama, batang pohon ditebang. Lalu kedua, batang pohon yang ditebang tersebut disebut gelondongan atau istilahnya log. Nah, gelondongan atau log tersebut dikirim ke pusat penggergajian atau pabrik menggunakan truk melalui darat.
atau menggunakan kapal melalui sungai. Lalu, di pusat penggergajian, log dipotong-potong sesuai keperluan benda. Lalu, kayu dikeringkan untuk menghindari jamur dan serangga. Setelah itu, proses selanjutnya, kayu dijemur sekitar 2-4 minggu. Dan terakhir, kayu pun siap diolah sesuai keperluan. Dan kayu pun siap diolah menjadi benda-benda tertentu seperti lemari, kursi, dan lain-lain. Nah, itu prosesnya ya, proses dari pohon menjadi sebuah benda. Bahan penyusun benda selanjutnya adalah plastik. Nah, sifat plastik yang pertama tidak mudah menyerap air, yang kedua ringan dan tidak mudah pecah, yang ketiga mudah dibentuk, yang keempat beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang dan lentur, yang kelima plastik juga bersifat isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah teman-teman, plastik ada kelebihan dan kekurangannya loh. Nah kelebihannya yang pertama yaitu plastik itu murah dan tahan lama atau awet. Lalu yang kedua, tidak menyerap air atau tidak tembus air. Yang ketiga, plastik mudah dibentuk. Dan yang keempat, kelebihannya plastik itu ringan. Lalu selanjutnya, kekurangan plastik. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami di dalam tanah. Nah, cara mengurangi sampah plastik ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, reduce itu mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, reuse menggunakan kembali plastik yang bisa digunakan beberapa kali. Nah, yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang limbah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Bahan penyusun benda selanjutnya adalah kertas. Nah, kertas memiliki sifat yang pertama ringan, yang kedua mudah robek, dan yang ketiga mudah terbakar. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kertas ya teman-teman. Kelebihannya yaitu benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lain. Nah, terus kelemahan dan kekurangan dari kertas yaitu yang pertama, kertas itu mudah sekali terbakar. Yang kedua, kertas mudah robek. Yang ketiga, kertas juga tidak tahan terhadap air. Nah, contoh benda-benda yang terbuat dari kertas yaitu buku, kardus, tisu, layang-layang, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kayu merupakan bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, kira-kira proses pembuatan kertas seperti apa ya, teman-teman? Oke, berikut adalah proses pembuatan kertas dari kayu. Nah, yang pertama prosesnya yaitu kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Proses yang kedua yaitu kayu dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur tersebut disebut pulp. Pulp itu bisa dikatakan bubur kertas ya teman-teman. Lalu proses yang ketiga yaitu pulp diberi pewarna lalu disaring sehingga kandungan airnya habis. Selanjutnya proses yang keempat yaitu pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Dan proses yang terakhir yaitu serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Selanjutnya ada juga benda-benda yang terbuat dari kaca. Nah teman-teman, berikut adalah sifat kaca. Sifat kaca yang pertama yaitu kuat dan tembus pandang. Yang kedua, tahan panas. Yang ketiga, kaca mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang keempat, tidak menyerap air. Dan yang kelima, isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah teman-teman, kaca juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan kaca yang pertama, kaca mudah dibersihkan jika kotor. Yang kedua, ada beberapa jenis kaca yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, kaca juga mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang keempat, kaca bisa dipakai berkali-kali. Nah, ada kekurangannya nih teman-teman. Kaca yang pertama mudah pecah, lalu kaca lebih berat, dan yang ketiga, kaca itu tidak semua kaca bisa didaur ulang.
Nah, contoh benda-benda yang terbuat dari kaca di sekitar kita contohnya adalah gelas, botol, piring, dan lain-lain. Bahan penyusun benda selanjutnya ada karet. Nah, teman-teman, ada loh banyak banget benda yang terbuat dari karet. Nah, sifat karet yang pertama kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, karet tidak tahan api, jadi dia akan meleleh jika dipanaskan ya. Yang ketiga, karet tidak tembus air. Yang keempat, karet itu isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, berikut adalah kelebihan karet. Kelebihan karet yang pertama, lentur dan mudah dibentuk. Yang kedua, tahan air. Dan yang ketiga, karet tidak mudah kusut jika dijadikan sebagai pakaian. Nah, ada kekurangannya juga nih teman-teman. Karet itu mudah meleleh jika terkena panas. Yang kedua, karet juga mudah terbakar. Nah, kira-kira contoh benda yang terbuat dari karet apa ya? Oke, betul. Contoh benda yang terbuat dari karet adalah ban, penghapus, sepatu boot, dan lain-lain. Bahan penyusun benda selanjutnya yaitu logam. Nah, logam memiliki sifat yang pertama keras, kuat, dan tidak lentur. Yang kedua, sifat logam tidak mudah terbakar api. Yang ketiga, beberapa jenis logam tidak mudah berkarat. Yang keempat, logam juga tahan air. Dan yang kelima, logam itu bersifat konduktor atau penghantar panas yang baik. Nah, logam memiliki kelebihan teman-teman. Logam kelebihannya yang pertama tahan lama, yang kedua tidak mudah dimakan rayap. Nah, lalu kekurangannya, logam itu tidak tahan benturan keras, biasanya penyok-penyok teman-teman. Nah, ada beberapa barang atau benda yang terbuat atau bahan penyusunnya itu dari logam. Contohnya apa nih? Betul. Nah, bahan atau benda yang terbuat dari logam itu biasanya perhiasan, uang logam, sendok, dan lain-lain. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata benda-benda yang ada di sekeliling kita itu memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Ada benda yang terbuat dari kayu, dari kertas, dari logam, dari kaca, dari karet, dan lain-lain. Nah, beberapa jenis benda yang terbuat dari bahan-bahan tadi itu memiliki sifat, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing ya. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Pesan Ustazah, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.